Ya, selamat datang di channel YouTube Politeknik Bakti Semesta. Di sini kita akan mengadakan press conference yang sudah ada rekan-rekan media di sini, dan juga kita ada tamu kita Bapak Bambang Pranoto, Ibu Rifa Efrianti, dan juga Bapak Neil Samuel Rupidara. Nah, kita akan bincang-bincang dengan pembina Yayasan Kutus-Kutus Bakti Semesta dan juga Bapak Direktur terpilih 2023-2027. Nah, ini kita akan berbincang dengan Bapak Bambang nih tentang terbentuknya Politeknik Bakti Semesta. Ya, jadi Politeknik ini sudah 3 tahun, tapi idenya sudah lama, dan ide itu muncul kala studi teater mahasiswa Satya Wacana melakukan reuni. Ya. Reuni yang ke-40 sekian gitu loh, karena udah lama. Sudah lama. Nah, akhirnya apa yang kita bisa berikan ke masyarakat atau kenang-kenangan, karena umur semua sudah usur semua, jadi kita harus punya tonggak bahwa kita pernah ada loh STM itu dengan cara apa. Nah, tonggak inilah akhirnya semua bersepakat untuk mendirikan sekolah yang lain daripada yang lain gitu. Masih baik. Jadi ini adalah tonggak berdirinya Politeknik Bakti Semesta ini adalah dengan hasil reuni teman-teman yang sudah lama tidak bertemu selama 40 tahun lebih begitu ya. Dan pastinya ini akan menjadi cita-cita Pak Bambang untuk mendirikan perguruan tinggi ini berupa Politeknik Bakti Semesta ini. Dan saya pada waktu itu yang paling ngotot untuk bikin sekolahan, dan akhirnya istilahnya orang Jawa itu ketiban sampur untuk menyelesaikan sekolah ini menjadi sekolah yang realitasnya terjadi dan berkualitas bagus gitu. Mudah-mudahan ini menjadi politeknik yang akan berkembang lagi begitu ya Pak. Betul, dan kami punya konsep-konsep yang pada waktu itu teman-teman masih belum terpikirkan dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana pendidikan. Dan itu terbentuk waktu sebelum pandemi. Belum pandemi, jadi Zoom segala tuh belum dikenal. Jadi 2019 cikal bakalnya. 2019. Cikal bakalnya di 2019, kemudian reuni, kemudian tercetus tiba-tiba ini pengen membentuk perguruan tinggi begitu betul. Ya Pak. Dan ini merupakan visi misinya juga bagus ini Pak, kalau saya melihat dari Politeknik Bakti Semesta. Jadi ingin membentuk manusia yang lebih baik lagi, kemudian ada sosialnya juga seperti itu. Jadi yang menjadi hambatan hampir di semua negara berkembang itu cara berpikir. Nah, kita akan mengintrodusir cara berpikir merdeka. Nadiem juga begitu jadi Menteri Pendidikan kan sudah mencanangkan pendidikan merdeka. Sebelum Nadiem ngomong kita sudah sudah jadi wacana kita semua. Karena sejak mahasiswa kita ini selalu kontroversial. Nah, itu akhirnya kita punya ide bikin sekolah gitu. Nah, karena kita pernah sekolah di Salatiga, makanya kita ingin bikin sekolahnya di Salatiga mengkomplement UKSW yang sudah ada. Jadi jurusan yang kita buat tuh waktu itu UKSW belum mikirin ya, mungkin sekarang sudah ya Pak ya. Saya nggak tahu. Nah, akhirnya muncullah sekolah yang berbasis digital. Bahkan dulu kita tidak ingin bikin sekolah, tapi sekolah tuh online. Nah, jadi mahasiswanya tidak harus padahal itu belum zaman COVID. Jadi kita mendahului semua yang sekarang orang memikirkan. Dan bahkan dulu kita ingin coba untuk menggandengkan dengan ahli-ahli tertentu seperti masterclass begitu. Jadi yang ngomong nih sekaligus para ahli yang membidangi itu. Nah, tapi ternyata begitu kita sudah mulai membuat sekolahan, kita terbentur dengan peraturan-peraturan yang harus ada ini, ada itu, dan otomatis kita harus punya base. Dan kita pilih base di Salatiga, dan kebetulan kita bikin pengurus di Salatiga, dan jadilah Polybase ini. Baik. Berarti ini terbentuk karena hasil reuni begitu Betul, ya Pak, teman-teman dari Salatiga. Kemudian ini saya ke Pak Neil nih. Nah, untuk mewujudkan
mungkin tujuan dari Pak Bambang ini, kan ada visi misi ini untuk membentuk manusia yang yang lebih ke depannya akan berguna begitu Pak Nil. Bagaimana ini Pak Nil untuk ke depannya supaya mahasiswa itu dari lulusan Politeknik Bakti Semesta ini bisa menjadi manusia yang berguna begitu Pak? Iya, pertama saya kira saya realistik dulu. Ada hal-hal yang di depan mata saya kira perlu diselesaikan. Lalu yang kedua saya kira setelah menyelesaikan itu untuk maju seperti yang tadi, bahkan sebelum banyak pihak berpikir tentang online education khususnya di Indonesia ya, kalau di luar negeri saya kira perguruan tinggi maju. Harvard punya Harvard edX, bersama MIT mereka punya platform digital yang saya kira banyak mahasiswa perguruan tinggi tertentu bikin Coursera misalkan. Pak Bambang dan teman-teman sudah membayangkan itu sebagai realitas yang mungkin. Nah, untuk buat ke sana saya kira perlu dibangun pilar-pilar atau fondasi kuatnya. Sehingga tadi sebagaimana disampaikan atau amanat yang berikan ke saya adalah selesaikan akreditasi, kemudian yang kedua ya mempersiapkan fondasi pembangunan Polybase ke depan yang saya kira tadi wawasannya ternyata sangat terbuka. Terima kasih Pak Bambang. Kita adalah perguruan tinggi yang akan menurut saya well connected kepada pemain pendidikan tinggi di bidang yang akan ditekuni ke depan itu siapapun dari manapun. Dan karena itu saya kira seluruh network yang ada, baik yang hari ini sudah dimiliki maupun besok yang akan terus dikembangkan, dan juga sebagai informasi buat Pak Bambang dan Ibu, ya kami sudah mulai menjejaki pelan-pelan network itu. Jadi moga-moga bisa kita buka pintu dulu, ketok pintu dulu untuk buka pintu mereka, lalu kita akan bekerja ke depan. Saya kira demikian. Jadi istilahnya sebelum kita mau menerima tamu, kita kan rumahnya harus bagus dulu. Nah, pasti itu, Pak. Ini kita masih baru istilahnya meja baru 3 kaki, nah satunya. Nah, ini tugas Pak Nel untuk membuat menjadi rumah yang bagus sehingga MIT pun nanti bersedia membantu. Jadi kita. Harus pondasinya harus kuat dulu. Dan di sini ada peraturan-peraturan yang tidak mau harus kita jalankan. Baik, nah dan kita itu nggak mudah menyelesaikan itu. Nah, perlu diketahui bahwa Politeknik Bakti Semesta ini menginjak di angkatan ketiga ini, dan kita ingin lebih mengenal keluar Polybase ini seperti apa. Mungkin dari Pak Nil bisa memberikan pesan untuk, nah ini untung masih ada rekan-rekan media ini, ada yang perlu disampaikan untuk mereka. Tadi teman-teman mestinya sudah ikuti Expo ya. Jadi itu pintu pertama untuk melihat siapa Polybase. Potensi yang dimiliki oleh generasi muda yang saya kira sudah dididik 2 tahun. Angkatan pertama, angkatan kedua ini baru masuk angkatan ketiga gitu ya. Sudah sedemikian rupa mereka kurang lebih baru belajar pun sudah bisa menghasilkan hal-hal yang tentu harus dipoles. Tentu harus di-challenge untuk bisa tidak hanya menghasilkan apa yang kira-kira mereka bisa hasilkan, tetapi bisa membuat sesuatu yang solving problems yang ada di sekeliling kita. Untuk banyak bidang itu pendidikan barangkali, banyak teknologi pembelajaran hari ini, bidang kesehatan misalkan, juga sama saya kira, karena itu networks yang harus dibangun dengan banyak pihak bekerja sama, ini akan dilakukan. Nah, untuk itu ini energinya tidak hanya energi Polybase. Ini energi yang harus diserap dari luar juga. Karena itu melalui media kami berharap banyak pihak yang potentially punya mutual interest bersinggungan dengan Polybase, saya kira kami invite untuk kita bekerja sama. Itu hal yang pertama saya kira. Lalu kedua, ya anak-anak muda yang punya daya kreatif yang ya tidak ingin
expose secara ya terbuka gitu ya. Ini tempat yang baik, saya kira kita akan menstimulasi itu untuk tumbuh lebih cepat dari barangkali yang mereka bayangkan gitu ya. Dan saya kira environment di sini perlu dibangun untuk itu. Dan karena itu saya kira Pak Bambang dan Ibu, saya kira yayasan berkomitmen untuk kita juga punya kampus yang stimulating sifatnya ke depan. Saya kira karena itu saya kira Polybase akan menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi khususnya di bidang applied sciences yang saya kira perlu diperhitungkan ke depan. Ya, jadi Polybase ini akan menjadi lebih besar gitu ya, Pak Nil, dengan mungkin bantuan rekan-rekan media memberitakan kita ke luar, kemudian prestasi-prestasi juga dari Polybase, dari mahasiswanya, mungkin sedikit dosennya. Saya mau beri catatan ya. Saya dulu pernah kuliah di Fakultas Elektro. Itu mau praktikum aja satu alat dipakai 15 orang ngantri ya. Dan alatnya itu minta maaf ya, mungkin teknologi zaman abad pertengahan. Nah sekarang kalau kita lihat di Polybase, ya kan, mau siaran TV siap, ya. Bahkan TV-nya bisa disambung langsung ke YouTube karena channel kita memang channel melalui internet. Mau bikin musik siap, mau bikin apa podcast siap, mau bikin animasi siap. Dan coba tadi saya lihat itu baru anak kemarin sore sudah bisa bikin hal-hal yang hanya dilakukan untuk orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam bidang tersebut, seperti game, seperti apa namanya juga apa namanya tadi aplikasi ya kan, dan juga apa namanya cyber ya kan. Jadi sangat sayang ya. Ini juga saya tolong digarisbawahi kepada media. Dengan hanya 500.000 rupiah sebulan, ya toh, bisa dapat ilmu segitu banyaknya. Dan behind the screen, ini ada orang seperti Pak Nil, ya. Terus di sana itu ada Mas Mas Yudi. Bukan, Mas Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi itu dekan IKJ. Ya, Anda tahu sendiri, semua film, semua iklan, semua apa tuh yang banyak 80% dikerjakan oleh anak-anak IKJ. Jadi mbahnya di sini. Jadi kalau ada pengen sehebat sutradara besar yang sekarang beredar di Indonesia ini, kenapa nggak ke sini ya? 500.000 cuman. Mas Hadi kalau di IKJ berapa Mas per semester? Hadi. Per semester 35 juta. Nah, cuman 35 juta. Lah kalau kita semester 500 kali 4 ya atau kali 5? 500 per bulan, jadi seperti SPP. Ya, enggak maksudnya satu semester berapa jadi? 3 juta. 3 juta dibandingkan 36 juta ya. Jadi daripada jauh-jauh ke Jakarta, datang aja ke sini. Ketemu sama mbahnya. Ini nggak main-main ini. Mas Hadi ini mbahnya semua sutradara-sutradara besar yang sekarang ada ya. Karena saya pernah ngajar ikut Mas Hadi di Jakarta untuk membantu audio dan video digital. Gitu. Jadi inilah tempatnya. Ya. Apalagi ada saya di belakangnya ya, yang punya kutus-kutus, semua mungkin tahu kutus-kutus ya kan. Kita akan menjadi tempat di mana orang bisa bereksperimen sedemikian rupa hingga mencapai hasil karya yang baik. Dan kalau baik di sini, pasti baik di Indonesia, bahkan mungkin baik di internasional. Baik Pak, jadi selain kita juga 500 per bulan, hanya SPP 500 per bulan, kemudian ada juga tenaga dosen-dosen yang mumpuni begitu ya Pak. Jadi kenapa enggak empu bersekolah? Kelasnya bukan dosen, empu. Sudah. Sudah empu Pak. Jadi kenapa tidak untuk bergabung di Politeknik Bakti Semesta ini dengan direktur yang baru. Nah kemudian ini beranjak ke Ibu Rifa ini. Nah kita ini tidak akan lupa dengan kutus-kutus karena Politeknik ini ada di bawah Yayasan Kutus-Kutus begitu ya Bu ya.
Nah, kita ini akan merayakan ulang tahun ke-10 gitu ya, Bu ya. Nah, jadi kita akan merayakan ulang tahun Kutus-Kutus ke-10. Nah, ini bagaimana Ibu acaranya? Boleh kita tahu, kemudian kita akan men-share mungkin ke teman-teman wartawan bahwa Kutus-Kutus ini sudah ke-10 tahun dan akan mengadakan acara yang hebat begitu, Bu. Oke, sebelum kita cek, bisa ya? Ya, Oke ya, sebelum kita bahas terkait ulang tahun Kutus-Kutus yang ke-10, mungkin saya sedikit menambahkan untuk Polybase sendiri ya. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan membangun universitas ini dengan sendirinya. Jadi kita memang saat sekarang ini kan masih sewa ya. Jadi kita sudah melihat langsung tadi dengan senangnya semangat anak-anak tadi ya. Jadi kami berdua itu sangat termotivasi untuk segera membangun gedung bagi Polybase seperti itu. Nah, ya, kita paling betul, Bu, jangka waktunya 1 sampai 2 tahun kita sudah bisa mengaplikasikan gedung tersebut nantinya. Amin. Bahkan kami berdua punya wacana ya, khusus untuk anak-anak di Polybase ini akan kita jadikan sebagai karyawan kita di holding company-nya Kutus-Kutus. Amin. Jadi bagi anak-anak yang berprestasi ya tentunya. Jadi kita akan pilih, bahkan kita sekarang ini sangat membutuhkan orang yang expert dalam digital marketing. Betul, ya. Kita mengikuti zaman gitu ya, Bu. Jadi kenapa kita harus cari vendor di luar? Padahal anak-anak kita sendiri sini sangat berprestasi ya, sangat berinovasi. Kalau saya lihat tadi ya, kreativitas mereka itu sangat tinggi. Jadi Panil minta tolong diperhatikan bagi anak-anak yang bisa memberikan kontribusi ataupun berkarya lebih dari yang lainnya, itu akan kita perhatikan ya. Karena kita akan membentuk suatu sistem digitalisasi nanti untuk seluruh holding company-nya Kutus-Kutus seperti itu. Jadi jangan khawatir, yang kuliah di sini nanti tenaga kerja ini akan terserap untuk karena kita punya Kutus-Kutus Hospitality, Kutus-Kutus Agro, kemudian Kutus-Kutus sendiri, kemudian media ada radio Fox dan tidak menutup kemungkinan kita akan membuka unit bisnis usaha baru lagi. Baik, mungkin itu. Fox Salatiga ada juga. Seperti jadi itu. Selain Politeknik, kemudian Kutus-Kutus ada juga hospitality seperti villa dan hotel. Ada berapa banyak villa Ibu yang di Bali? Itu 15-an ya, dengan total 18 kamar, lah total. 18 ya. 18 tapi bukan single villa ya. Satu villa itu bisa ada beberapa 6 villa, 7 villa, bahkan ada yang 20 villa dalam. Jadi sebetulnya lebih ke boutique hotel daripada ke villa ya. Hotel. Dan di Jogja kita sudah ada kan. Ya. Dan sebentar lagi kita akan buka di Prambanan Selatan. Jadi akan berkembang terus Terus baik. Dan sekolah ini juga saya harapkan akan menjadi sumber tenaga kerja untuk holding company kita company. Baik, Ibu. Kembali lagi ke Kutus. Nah, cerita masalah ulang tahun Kutus-Kutus ya. Ini adalah ulang tahun ke-10 ya. Uniknya di sini adalah konsepnya Kutus-Kutus Satu Dasawarsa seperti itu ya. Temanya Dasawarsa gitu. Jadi kita mendatangkan artis-artis legend ya. Kebetulan itu ada beberapa teman-temannya dari Pak Bambang seperti Saung Jabo, God Bless, kemudian ada Padi ya bagi anak-anak muda ya. Kemudian ada, ini sekarang kan lagi musim dangdut koplo seperti itu ya. Nah, nanti ada kita datangkan juga Via Valen, dan gestarnya itu adalah DJ, salah satu DJ terbaik di dunia, yaitu adalah Das Berlin. Nah, Das Berlin seperti ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya, yang mau ajib-ajib gitu. Nah, ini kali ini kita buka konsernya untuk publik gitu ya. Jadi semua boleh ikut masuk atau harus beli tiket dulu? Ya, jadi memang atau enggak ini? Memang gini, makanya kalau ke depan nanti mau dapat gratis harus jadi reseller dulu. Nah, seperti itu ya. Reseller Kutus-Kutus gitu ya. Reseller Kutus-Kutus. Masih ada beberapa bulan ke depan kan. Iya, jadi teman-teman media nih masih ada kesempatan nih. Jadi kalau bagi Kutus-Kutus itu untuk akomodasi tiket pulang pergi, kemudian penginapan itu sudah ditanggung dengan catatan penjualan tertinggi seperti itu. Jadi harus ada syaratnya ini ya, harus Bu, dong ya. Jadi kalau untuk
teman-teman yang tidak menjadi reseller atau bukan ketusian itu tiketnya nggak mahal kok. Oh, iya? Mulai dari 100.000 sampai dengan 750.000. Iya, berarti 700.000 atau 100.000 sudah bisa nonton Das Berlin, Sawong Jabo, Padi dan perlu diingat ya, Das Berlin tuh kalau main di Bali tiket paling murah 2,5 juta. Wow. Kita cuma 100.000 sudah bisa nonton di festival gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada pesan dari, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, silahkan. Nggak usah pakai mic ya? Iya dong, nanti bisa. Ya. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu di depan. Perkenalkan, nama saya Arif dari Radio Rasika USA. Ungaran Salatiga Ambara, Bapak. Yang dulu juga pernah diiklani kutus-kutus kayaknya. Medio tahun 2011. Iya. Yang ingin jadi pertanyaan saya, untuk pengembangan ke depan nanti kan katanya mau menyediakan gedung baru, kemudian dengan konsep yang modern dan megah itu, kalau boleh tahu lokasinya di mana? Terus yang kedua, saya tidak yakin nih pertanyaannya akanakah dijawab atau tidak oleh Babe dengan biaya kuliah yang sebegitu murah. Anak saya di Jogja hanya 5.900.000 per semester di salah satu perguruan tinggi negeri. Ironis Bapak nggih. Di sini cuma 500 per bulan. Berarti kalau nggak salah per semester 3 juta. Sementara dengan fasilitas yang lengkap seperti ini, dosen yang suhu katanya, empu ya. Dan sebagainya, apakah berarti ini ada subsidi silang atau masih tombok untuk dengan jumlah mahasiswa yang belum banyak? Betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya dari Radio Rasika. Dan kalau Radio Rasika sudah bosen siaran, juga bisa gabung dengan Fox Radio gitu. Langsung ditawari, Mas. Ya kan. Jadi kita berpikirnya itu bukan soal uang, ya kan. Seperti radio, kita beli 5 radio, Mas ya. Itu radio sekarang kan nggak mungkin nggak tombok, Mas ya. 1 bulan untuk menghidupi radio dan sebagainya kan juga nggak kecil, Mas ya. Itu adalah merupakan iklan, ya kan. 70-80% perusahaan obat-obatan itu habis untuk biaya iklan, ya kan. Bahkan mereka bisa menghabiskan sekitar 8-10 miliar bikin iklan dalam 1 tahun. Nah, kami iklannya dengan cara yang produktif. Jadi seperti beli radio atau bikin polybase. Jadi ini bukan sekedar bikin sekolahan bagus, tapi ini adalah wajah kita. Jadi ini apa yang disebut orang namanya iklan modern, ya gitu. Jadi iklan itu nggak harus iklan, tapi dalam bentuk kegiatan. Nah, salah satu kegiatan yang positif dan menghasilkan dan produktif, bahkan bisa menjadi tempat pendidikan eksekutif kita yang nantinya, itu makanya polybase ini kita buat sedemikian rupa. Jadi jangan khawatir, karena ini memang fungsinya bukan fungsi sekedar bikin sekolahan atau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang memang cuman bikin sekolahan untuk cari untung. Kita ini adalah konsep kita untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, ya kan. Dan juga merupakan iklan yang excellent, gitu. Karena iklan itu berdaya guna. Ya, jadi kalau iklan di TV sekali keluar habis, sudah nggak ada sisanya. Tapi kalau polybase kita kasih uang, dia berkembang akan menjadi iklan kita yang abadi bahkan. Gitu. Jadi konsep kutus-kutus dalam beriklan itu tidak pernah iklan lewat media konvensional, tapi melalui kegiatan. Seperti tadi ngundang siapa namanya DJ Berlin, Das Berlin, ya kan? RCTI, SCTV aja nggak mampu, gitu. Kenapa? Ya itu adalah iklan, dan nanti orang yang nonton Das Berlin itu akan teringat Das Berlin, teringat kutus-kutus. Begitu, Mas, ya. Jelas Mas ya, gitu. Konsepnya seperti itu. Sedikit menambahkan ini ya, terkait yang Bapak tanyakan kenapa
Mas boleh, biar lebih mudah ya, gitu ya. Kenapa sih 500.000 tadi ya Pak ya, terlalu murah ya kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya Kutus-Kutus ini ingin mengabdi ke masyarakat ya, seperti CSR-nya lah seperti gitu ya. Jadi bukan hanya pendidikan, kemarin juga Kutus-Kutus sudah mendirikan beberapa rumah ibadah seperti itu. Jadi kita memang di sini lebih ke sosial ya, hubungan kemasyarakatan supaya hasil dari Kutus-Kutus itu semakin berkah nantinya, seperti itu Pak kira-kira. Ya. Jadi kita berhasil membuat masjid dan membuat gereja Katolik 2 di Bali ya. Dan itu katanya fenomenal. Katanya kalau dulu nggak ada orang mau bikin gereja, nyumbang gereja ya. Nah sekarang Kutus-Kutus berhasil membuat 2 gereja dan beberapa masjid di Medan ya. Seperti itu. Untuk lokasi masih dirahasiakan atau? Lokasi, lokasi di sekarang ada di Diponegoro 165. Nah, kita di yayasannya di situ ya, yang ada baliho itu sebelah kantor pajak. Berapa ribu meter? 6.000 meter tanah. Karena mencari tanah lebih besar dari itu sulit waktu itu di Salatiga. Akhirnya kita sudah beli lama sebelum Polybase itu berdiri. Begitu. Mungkin ada pesan. Ada lain yang ingin ditanyakan dari teman-teman media? Cukup? Ayo monggo. Monggo. Cukup? Nah. Cukup. Baik, mungkin ada pesan untuk pemirsa ini. Nah, kita kan live nih di YouTube ya. Dari Pak Bambang, Ibu Rifa, baik Pak Nil juga. Karena ini juga pelantikan pertama yang mewah sepertinya di Polybase ini, baru pertama kali ini. Mungkin ada pesan? Ya, saya mulai ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nil mau bergabung dengan kita. Istilahnya kalau di grup tuh ya, kan ada jago-jagonya ya, atau sepak bola lah paling gampang kan. Nah ini sekarang yang masuk nih kelasnya Lionel Messi ya. Jadi saya terima kasih. Walaupun kita masih divisi 3 Pak, kita didatangkan pemain kelas Liga A. Terima kasih atas kedatangannya dan mudah-mudahan kita bersama bisa membina Polybase ini menjadi salah satu sekolah tinggi yang unik ya, kan. Jadi dan murah ya kan. Karena unik, mahal juga repot ya. Ini murah. Kenapa murah? Karena memang kita akan memberikan ini sebagai sumbangsih kita kepada pendidikan, dan ini juga merupakan peringatan kepada ibu saya yang dulu pontang-panting bayar uang kuliah, dan sekarang kita bisa bantu banyak ibu-ibu untuk bisa menyekolahkan anak di tempat kita dengan harga yang sangat-sangat masuk akal. Itu dari saya, dan makanya segera masih ada sampai tanggal 22 September ya. Ayo rame-rame. Kita masih membuka di gelombang terakhir dan kita masih bisa bergabung. Ya, silakan untuk bergabung dengan kami. Kami membuka pintu lebar. Mungkin ada 1.000-2.000 kita bisa nampung ya. Amin. Harapannya seperti itu Bapak. Iya, kita tunggu dan jangan khawatir. Kutus-Kutus ada di belakang Polybase dan akan melakukan apa saja untuk membuat kegiatan perkuliahan ini berhasil guna. Iya, amin. Mungkin Ibu ada tambahan pesan? Kalau saya sih sedikit saja ya. Gimana caranya kita begitu kita mendengar kata-kata Polybase itu menjadi ikonnya pendidikan di Salatiga aja, seperti itu. Amin. Semoga seperti itu ya Bu ya. Jadi kita akan menjadi perguruan tinggi di Salatiga ini yang terkenal gitu ya, dan terngiang-ngiang oleh masyarakat Salatiga tentunya. Ya. Mungkin Pak Neil ada pesan? Ya, saya kira segala sesuatu dimulai dari yang kecil atau sederhana dulu, kita humble beginning. Hanya saya kira pikiran Pak Bambang dan Ibu dan juga sempat saya kemukakan tadi, ya kita berpikir besar, berjiwa besar gitu ya. Jadi tentu harus ada langkah. Langkah pertama sudah dimulai dulu, berdirikan. Saya kira ini langkah-langkah ke depan yang harusnya makin cepat gitu ya. Jadi karena itu saya kira datang ke sini saya tidak menyangka
melihat Polybase walaupun ini tempat sementara, tapi sudah ditata seperti ini, rekan-rekan mahasiswa berkarya baik gitu ya. Jadi saya kira ini sebuah langkah-langkah awal yang bagus untuk maju gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman media dan juga Bapak Nil, Bapak Bambang, juga Ibu Rifa. Sekian wawancara kita, bincang-bincang kita dengan pembina Yayasan Kutus-Kutus Bakti Semesta dan juga Direktur Politeknik Bakti Semesta. Selamat siang.